Misalkan ke Darussalam apa yang kau cari, ke Cendekia apa yang kau cari. Itu menanyakan bahwa apa sebenarnya niat kamu dalam menuntut ilmu. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'du. Pada pembahasan kali ini kita lanjut ke pembahasan pasal kedua. Bagi yang belum menyaksikan atau menyimak atau belajar tentang pasal pertama dari kitab Ta'limul Muta'alim, silakan dicek di video sebelumnya. Saya sudah merangkumnya, silakan dicek di atas ini atau di sini. Yaitu tentang pasal 1 tentang ilmu, keutamaan ilmu, definisi ilmu, dan seterusnya. Nah, sekarang di pasal kedua ini kita akan membahas niat dalam belajar. Oke, untuk video kali ini kita bahas tentang niat belajar. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan. Dan ini sebenarnya adalah seri untuk para penuntut ilmu ya. Coba para penuntut ilmu, orang-orang yang sedang belajar dari mulai tingkatan SD, SMP, kitab Ta'limul Muta'alim ini jangan sampai ditinggalkan, karena ini sangat penting sekali. Oke, bismillah, kita masuk ke pasal 2, niat dalam belajar. Niat dalam belajar. Tsumma la buddalahu minan niyah fi zamanit ta'allumil ilmi. Dan kemudian penuntut ilmu wajib niat sewaktu belajar. Artinya penuntut ilmu itu harus punya niat yang baik, harus meniatkan dirinya ketika hendak mau belajar. Dan ini juga beruntung bagi Anda yang sudah atau mau masuk ke lembaga pendidikan pesantren. Nah, itu kan mulia sekali. Maka Anda harus meniatkan untuk apa Anda mondok, untuk apa Anda kemudian belajar di pondok pesantren. Niatkan dari sekarang. Makanya ada di sebuah lembaga pesantren gitu ya, ada slogan atau ada kata-kata di gedung pesantren itu, bunyinya ya, terutama di Gontor ya, bunyinya, ke Gontor apa yang kau cari. Itu sebenarnya menanyakan niat. Apa niat kamu masuk ke atau belajar di Gontor atau di pondok-pondok yang lainnya. Misalkan ke Darussalam apa yang kau cari, ke Cendekia apa yang kau cari. Itu menanyakan bahwa apa sebenarnya niat kamu dalam menuntut ilmu, atau apa sih tujuan kamu. Ya, niat itu kan tujuan. Niat itu adalah qasdun, tujuan. Ya, apa niat kamu masuk ke sini? Apa niat kamu ingin belajar di pondok pesantren ini, gitu ya. Jadi niat ini menjadi sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Idzan niyatu hiya aslu fi jamil af'al liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Haditsun shahih. Jadi jika niat itu, sebab niat itu adalah pokok dalam segala perbuatan, sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Ya, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ini hadis lengkapnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu dunya faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilahi. Jadi yang artinya segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan seseorang akan dinilai berdasarkan niatnya. Nah, ternyata ini asbabul wurud dari hadis ini, sebab turunnya atau sebab adanya hadis ini adalah seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya. Makanya di hadis ini dijelaskan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Jadi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka nilai pahalanya sesuai dengan niatnya, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa niatnya karena dunia dan karena wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Nah, asbabul wurudnya adalah ketika seseorang hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi hijrah karena seseorang yang ia nikahi. Jadi ketika di Mekah dia ingin menikahi seseorang, seseorang itu hijrah ke Madinah. Jadi dia hijrah ke Madinah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin menikahi yang namanya Ummu Qais. Jadi hijrah itu disebut hijrah Ummu Qais. Nah, ini berbicara tentang hijrah, berbicara tentang niat. Jadi memang segala sesuatunya itu dinilai berdasarkan niatnya. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, niatnya harus baik. Ya, niat yang pertama adalah niat karena Allah. Ya, menuntut ilmu karena Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban. Maka niat yang pertama adalah kita menuntut ilmu karena memang Allah perintahkan, dan kemudian untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Waruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Jadi betapa banyak amal perbuatan yang bentuknya perbuatan dunia, tsumma yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, kemudian menjadi amal ukhrawi karena bagus niatnya. Jadi di sini jelaskan betapa banyak bentuknya. Jadi secara zahir itu kelihatan seperti halnya ini adalah amalan dunia, tapi karena niatnya baik jadi nilainya nilai amalan akhirat gitu ya. Seperti halnya apa? Misalkan berdagang, itu kan kelihatannya seperti halnya bentuk atau secara zahirnya itu mencari dunia, tapi pada hakikatnya itu adalah mencari akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Dan tidak sedikit juga amal perbuatan yang bentuknya amal ukhrawi kemudian menjadi perbuatan duniawi sebab buruknya niat, seperti halnya sholat dan puasa dan seterusnya. Bentuknya seperti halnya ibadah-ibadah ukhrawi gitu ya. Tapi karena rusaknya niat, seperti halnya sholat riya, kemudian sholat ingin dianggap baik, nah itu jadinya amalan duniawi. Oke, itu aja pembahasan tentang niat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.